Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah memasuki permulaan dari tahun Hijriah 1442, yang mana awal daripada penetapan tahun Hijriah ini seperti yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah didasarkan pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peristiwa besar yang mana peristiwa hijrah ini menjadi titik mula dari berkembangnya tersebarnya dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah ini adalah sesuatu yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Yang mana ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan peristiwa hijrah sebagai dasar penetapan daripada awal penanggalan tahun Hijriah, hal ini menunjukkan akan banyaknya pembelajaran yang dapat dipetik oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa hijrah ini. Yang mana di antara pembelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama tentang al-himmatul 'aliyah, tentang semangat yang tinggi, tentang pantang yang namanya putus asa. Inilah yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pelaku hijrah di zaman itu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di usia yang ke-40. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kemudian Nabi mendakwahkan dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga dan kerabat dekatmu. Maka di tahun keempat kenabian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan dakwahnya secara terang. Maka tahun demi tahun berlalu, sedikit dari masyarakat kota Makkah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang terjadi justru cemoohan yang dilakukan oleh musyrikun Makkah kepada kaum muslimin. Caci maki, disakiti yang namanya kaum muslimin, bahkan di antara mereka ada yang harus terbunuh dikarenakan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang memiliki semangat tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pantang yang namanya menyerah, pantang yang namanya putus asa, hingga pada akhirnya di tahun ke-10 kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepakkan sayap dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Taif dengan harapan Nabi dapat menawarkan ajaran Islam, dapat ditolong oleh masyarakat Taif. Akan tetapi yang terjadi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan terusir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu oleh anak-anak kecil dari masyarakat Taif. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi adalah orang yang memiliki semangat dahsyat, semangat luar biasa, pantang yang namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanan dakwah. Ada musim-musim haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan kesempatan untuk yang namanya Nabi menawarkan agama Islam ini kepada tiap-tiap kabilah yang memiliki kekuatan, yang memungkinkan untuk membela Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka satu persatu, sampai bagaimana disebutkan oleh para ulama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi hingga 15 kabilah. Akan tetapi tidak ada satu kabilah pun yang mau untuk menerima dakwah Islam, yang mau untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam Rabbi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, andai saja ada seorang pemuda yang membawaku kepada kaumnya, karena sesungguhnya masyarakat Quraisy ini telah menghalangiku untuk yang namanya aku menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk Nabi di tahun ke-11 kenabian, pada musim haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang pemuda Khazraj, pemuda dari masyarakat kota Yathrib, kota Madinah Munawwarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan mereka, dengan ditemani oleh Abu Bakar, yang lalu kemudian berakhir dengan masuk Islamnya 6 orang pemuda tersebut. Yang lalu kemudian mereka pun pulang ke negerinya. Lalu kemudian mereka pun menceritakan tentang perihal kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada akhirnya 1 tahun berikutnya, pada tahun ke-12 kenabian, datanglah 12 orang, yang mana 5 orang diantaranya adalah 5 orang yang sudah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun sebelumnya. Yang mana 12 orang ini 10 orang diantaranya terdiri dari sahabat-sahabat Khazraj, lalu kemudian 2 diantaranya terdiri dari sahabat-sahabat Aus. Yang lalu kemudian mereka pun melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian mereka pun bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilangsungkan yang namanya baiat Aqabah yang pertama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang memiliki semangat luar biasa, tidak pernah yang namanya menyerah. Setelah itu Nabi mengutus salah seorang utusannya, yaitu Mus'ab bin Umair, untuk pergi ke kota Madinah Munawwarah untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat kota Madinah Munawwarah. Maka Mus'ab pun pergi beserta 12 orang tadi. Yang lalu kemudian setelah berjalan selama 1 tahun lamanya, Islam sudah mulai dikenal di kota Madinah Munawwarah. Tidaklah tiap-tiap rumah dari rumah-rumah di kota Yathrib, di kota Madinah Munawwarah, melainkan sudah disebutkan akan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melainkan di antara mereka sudah ada yang memeluk agama Islam. Hingga pada akhirnya pada tahun ke-13 kenabian, datanglah 75 orang sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat kota Madinah Munawwarah, 73 dari laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang lalu kemudian mereka telah bersepakat untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam pertengahan hari-hari Tasyrik, yang mana pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Yang lalu kemudian dilangsungkan yang namanya baiat Aqabah yang kedua. Semangat dan semangat, tanpa adanya menyerah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus berusaha untuk yang namanya dapat menyebarkan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika baiat Aqabah ini telah dilangsungkan, sahabat-sahabat Ansar pun pulang ke negeri mereka. Yang lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada kaum muslimin untuk pergi berhijrah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembelajaran pertama yang dapat kita petik tentang tingginya semangat Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalu kemudian pembelajaran kedua yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah Nabi beserta para sahabat-sahabatnya adalah tentang pengorbanan. Pengorbanan di dalam agama ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ketika pergi meninggalkan kota Makkah,
Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya engkau, wahai kota Makkah, adalah sebaik-baik buminya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan sesungguhnya engkau, wahai kota Makkah, merupakan tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kalaulah saja bukan karena aku diusir dari kota Makkah ini, maka saya tidak akan pernah keluar dari yang namanya kota Makkah. Ada pengorbanan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sanak saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan harta kekayaannya untuk yang namanya membela Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah menunjukkan akan pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Tidakkah kita memperhatikan akan kisah orang yang berhijrah pertama kali dari sahabat Nabi, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah dari Bani Abdul Asad. Pada saat itu Abu Salamah hendak pergi berhijrah dengan ditemani oleh sang istri Ummu Salamah, ditemani oleh putranya yaitu Salamah, yang lalu kemudian setelah itu kabilah daripada istrinya Abu Salamah yaitu Bani Mughirah datang kepada Abu Salamah. Sesungguhnya keinginanmu ini mengalahkan kami. Bagaimana mungkin kamu hendak pergi berhijrah sementara engkau membawa salah seorang dari anggota kabilah kami yaitu Ummu Salamah? Tidak bisa. Yang lalu kemudian Abu Salamah pun dipisah dari istrinya. Yang lalu kemudian sang istri pun tertahan, tidak bisa untuk pergi berhijrah. Maka Abu Salamah dengan penuh ketabahan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keteguhan, maka Abu Salamah tetap pergi berhijrah, meninggalkan istrinya, meninggalkan putranya. Ummu Salamah pun juga tidak kalah di dalam pengorbanannya. Maka ketika yang namanya Bani Mughirah menahan salah satu daripada anggota kabilahnya yaitu Ummu Salamah, maka dalam keadaan ini kabilahnya Abu Salamah tidak menerima. Bagaimana mungkin kalian, wahai Bani Mughirah, menahan istri salah seorang dari anggota kabilah kami, sementara anak daripada Ummu Salamah dan Abu Salamah bersama kalian? Maka pada akhirnya Salamah, putranya Ummu Salamah tadi, dibawa oleh Bani Abdul Asad. Terjadi tarik-menarik sampai yang namanya tangannya Salamah tadi terputus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka waktu pun berjalan. Yang ada pada Ummu Salamah hanyalah menangis dan menangis. Dan ini berlalu selama 1 tahun lamanya, sampai pada akhirnya kabilah Bani Mughirah mengizinkan Ummu Salamah untuk pergi berhijrah ke kota Madinah Munawwarah. Tidakkah kita melihat tentang kisah daripada Suhaib Ar-Rumi, salah seorang pendatang yang datang ke kota Makkah Mukarramah, yang lalu kemudian dia melakukan perjalanan dagang, yang lalu kemudian setelah itu dia hendak pergi berhijrah, hendak mengikuti apa yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ketika dia hendak pergi berhijrah dengan membawa harta-hartanya, para tokoh-tokoh Quraisy menghalangi dia. Innaka ataitana syuhrukan katsira wa kathura maluka ma balagta ma balagta aturidu an tadhhaba min Makkah bi nafsika wa malik. Kata masyarakat Quraisy kepada Suhaib, wahai Suhaib, sesungguhnya dulu engkau datang ke kota Makkah Mukarramah dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, dan sekarang hartamu sudah menjadi banyak, engkau mampu mencapai seperti apa yang engkau capai saat sekarang ini, lalu kemudian tiba-tiba engkau mau pergi berhijrah dengan harta dan dirimu sendiri? Tidak bisa. Lalu kemudian Suhaib menyampaikan kepada masyarakat Quraisy, "Ara'aitu in ja'altu lakum mali atukhalluna sabili?" Apakah kalian memperhatikan kalau misalkan harta yang aku miliki ini aku berikan kepada kalian semuanya, apakah kalian akan membiarkanku untuk berhijrah? Maka lalu kemudian masyarakat Quraisy menyampaikan kepada Suhaib, "Qalu na'am." Kalau seperti itu, pergi sendiri, tidak bawa harta, boleh, silahkan kau pergi. Maka lalu kemudian Suhaib menyampaikan, "Wallahi inni ja'altu lakum mali." Kalau begitu, hartaku aku berikan kepada kalian semua. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ini mengetahui berita tentang kisah yang dilalui oleh Suhaib Ar-Rumi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Rabbih Suhaib." Beruntung yang namanya Suhaib yang menjual hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbih Suhaib, beruntung yang namanya Suhaib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pembelajaran kedua dari peristiwa hijrahnya Nabi beserta para sahabat-sahabatnya adalah tentang pengorbanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian pembelajaran ketiga yang dapat kita petik dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang kesetiaan. Tentang kesetiaan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah diizinkan yang namanya kaum muslimin untuk pergi berhijrah,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Abu Bakar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar, "Inni uridu dar hijratikum dzata nakhlin baina dhabbatain." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan tentang tempat di mana kalian berhijrah, yaitu di kota Madinah Munawwarah, sebuah negeri yang mana banyak terdapat pohon-pohon kurma di dalamnya. Yang lalu kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq pun hendak memenuhi apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Dia bersiap untuk pergi berhijrah. Yang lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, "Ala rislik, sabar wahai Abu Bakar. Fa inni arju ayyudhanani." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan izin kepadaku. Maksud daripada Nabi agar Allah mengizinkan untuk Nabi berhijrah bersama Abu Bakar. Yang lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanti akan waktu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 4 bulan lamanya. Maka yang namanya Abu Bakar mempersiapkan kendaraan yang hendak digunakan untuk berhijrah. Maka lalu kemudian ketika telah tiba waktunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Abu Bakar. Lalu kemudian yang terjadi, Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, "As-suhbatu ya Rasulullah, apakah sudah tiba waktunya untuk aku menemanimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Menangis yang namanya Abu Bakar, menangis karena bahagia. Yang mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan dalam keadaan ini, "Demi Allah, aku tidak pernah mendapati ada seseorang yang menangis karena bahagia melebihi menangisnya Abu Bakar As-Siddiq." Ada kesetiaan yang mana ketika perjalanan hijrah telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar, maka Abu Bakar adalah orang yang benar-benar menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dibutuhkan untuk Abu Bakar berada di depan, maka Abu Bakar berada di depan. Jika dibutuhkan untuk Abu Bakar berada di belakang, maka Abu Bakar berada di belakang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke Gua Tur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Abu Bakar untuk bersabar menunggu, untuk diperhatikan keamanannya agar jangan sampai ada yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hewan-hewan berbisa. Maka ini adalah kesetiaan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pembelajaran ketiga yang dapat kita petik dari peristiwa hijrahnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembelajaran keempat yang dapat kita petik dari peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang adalah bagian dari sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat kita tiru, untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam mencapai apa-apa yang kita inginkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat luar biasa di dalam menyusun perencanaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrahnya melibatkan banyak orang dalam keadaan yang tidak diketahui oleh siapapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar untuk menjadi sahabat Nabi di dalam berhijrah. Yang lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Ali bin Abi Thalib, sepupunya, yang mana pada saat itu dia masih anak-anak, akan tetapi dia adalah seorang anak yang memiliki kekuatan tidak biasa seperti anak-anak umumnya. Yang mana bagian daripada Abu Thalib adalah tidur di kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam di mana pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam direncanakan untuk menghinakan orang-orang musyrik Quraisy yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ada Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar yang bernama Abdullah, yang juga belum mencapai usia balik. Sudah direncanakan untuk yang namanya Abdullah bin Abi Bakar ini ketika Rasulullah dengan Abu Bakar berada di Gua Tur. Yang namanya Abdullah ini bertugas untuk mencuri akan informasi-informasi yang terdapat di kota Makkah, hingga ketika telah tiba malam hari, yang namanya Abdullah bin Abi Bakar ini akan berjalan menuju Gua Tur, lalu kemudian memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ketika sudah waktu mendekati waktu subuh, maka yang namanya Abdullah tadi pulang ke rumahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia bangun bersama kaumnya. Ini adalah bagian yang diambil oleh Abdullah bin Abi Bakar. Lalu kemudian ada Amir bin Fuhairah, maula Abi Bakar, hamba sahaya yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar, seorang penggembala kambing yang bertugas untuk menghilangkan jejak orang yang berjalan ke Gua Tur, dan juga untuk yang namanya Amir bin Fuhairah mempersiapkan susu untuk diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Lalu kemudian kedua putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah dan Asma, adalah dua orang wanita yang bertugas untuk mempersiapkan bekal yang akan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Hingga ketika Asma tidak mendapati tali yang dapat digunakan untuk mengikat
bekalnya Rasulullah dan Abu Bakar, maka Asma di sini membelah ikat pinggangnya menjadi dua hingga dia dijuluki sebagai wanita Dhatul Niqatain. Adalah seorang wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan pada saat perjalanan hijrah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merencanakan untuk yang namanya Rasulullah pergi berhijrah dengan ditunjukkan jalannya oleh Abdullah bin Uraikid. Yang mana Abdullah bin Uraikid merupakan salah seorang musyrik, akan tetapi dia adalah orang yang dapat dipegang amanahnya, yang sudah bersepakat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar untuk menyampaikan Nabi dan Abu Bakar ke kota Madinah Munawwarah dari jalur yang tidak banyak dilewati oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran keempat yang dapat kita petik adalah perencanaan yang matang. Ini adalah pembelajaran yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Yang lalu kemudian pembelajaran yang kelima yang dapat kita petik adalah tentang tawakal yang tinggi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawakal yang tinggi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terjadi ketika Rasulullah berada di Gua Thur, yang mana pada saat itu Abu Bakar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kemudian setelah itu Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati orang-orang musyrikun Quraisy ini menaiki gunung Nur tadi, melewati yang namanya Gua Thur, tempat di mana Rasulullah dengan Abu Bakar berada. Lalu kemudian setelah itu yang namanya Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, "Lau anna ahadakum yanzuru ila tahti qadamaihi la absarna." Kalau saja wahai Rasulullah, mereka itu orang-orang musyrik Quraisy melihat kepada kaki-kaki mereka, maka niscaya mereka akan mendapati kita. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma baluka ya Abu Bakar bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar tentang dua orang yang mana orang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Tawakal yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perjalanan hijrah sudah dimulai, maka yang namanya salah seorang musyrik datang hendak menangkap Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Dengan kudanya dia pacu, yaitu Suraqah bin Malik. Yang lalu kemudian ketika Abu Bakar mendapati ada Suraqah yang mengejar Rasulullah dengan Abu Bakar, maka di sini Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Udina ya Rasulullah." Orangnya sudah tiba wahai Rasulullah. Abu Bakar tidak mengkhawatirkan dirinya. Abu Bakar tidak takut untuk Abu Bakar meninggal, akan tetapi khawatir terjadi apa-apa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tawakalnya menyampaikan kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah 5 pembelajaran di antara pembelajaran hijrah yang dapat dipetik oleh seorang muslim. Pembelajaran tentang semangat yang tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pembelajaran tentang pengorbanan, pembelajaran tentang kesetiaan, pembelajaran tentang perencanaan yang matang, dan pembelajaran tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari kemudian selanjutnya pembelajaran tentang hijrah yang dapat kita petik umat Nabi Muhammad SAW adalah tentang makna hijrah itu sendiri. Yang mana di antara makna daripada hijrah yang pertama adalah meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Hal yang wajib untuk kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Muddathir, "Warujza fahdud," dan perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara yang kecil adalah hendaknya ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu."
Seorang muslim itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya untuk tidak menyakiti muslim yang lain. Dan seseorang yang berhijrah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna hijrah yang kedua adalah meninggalkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Orang-orang pelaku dosa-dosa dan kemaksiatan untuk kita tinggalkan, ini adalah di antara makna hijrah yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasbir ala ma yaquluna wahdhum hajran jamila. Wahai Nabi Muhammad, adalah hendaknya engkau bersabar akan apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik itu, dan tinggalkanlah mereka. Tinggalkanlah mereka. Orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan ini tinggalkan dengan cara yang baik. Maka yang pertama seperti tadi kita sampaikan, makna daripada berhijrah adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah meninggalkan para pelaku dosa-dosa dan kemaksiatan. Yang lalu kemudian pada yang ketiga adalah di antara makna hijrah adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah hijratul qulubi ila Allah, adalah hijrahnya hati kita di dalam melakukan amalan-amalan ibadah untuk hendaknya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang melakukan hijrah karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pembelajaran tentang keikhlasan untuk kita sebagai seorang muslim, hendaknya menjadikan semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dan yang terakhir, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini adalah berpuasa pada tanggal yang ke-10, yaitu tepatnya hari esok. Tepatnya hari esok. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali datang ke kota Madinah Munawwarah, Nabi mendapati masyarakat Yahudi berpuasa pada hari itu. Yang lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, kenapa kok berpuasa pada hari itu? Lalu kemudian orang-orang Yahudi menyampaikan, "Hadza yaumun najjallahu Musa wa bani Israil min Fir'aun." Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun pada hari itu. Lalu kemudian orang-orang Yahudi mengagungkan hari itu, maka mereka berpuasa pada hari yang ke-10 di bulan Muharram ini. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Nahnu ahaqqu biha." Kami lebih berhak untuk yang namanya mengagungkan hari ini karena Nabiullah Musa alaihi salam adalah salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam riwayat Muslim ketika Nabi ditanya tentang berpuasa pada tanggal yang ke-10 di bulan Muharram, maka Nabi menyampaikan yukaffirus sanatal madiyah. Puasa di tanggal yang ke-10 ini dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan disunahkan untuk berpuasa pada hari ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lau ishtu ila qadimin la asumman at-tasi." Kalau aku masih punya usia sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Mukhalafatan lil yahud, sebagai bentuk penyelisihan akan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Barang siapa yang dikaruniakan nikmat untuk berpuasa pada hari ini bagi hawa nikmat, maka merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang belum sempat untuk berpuasa pada hari ini, maka jangan tinggalkan untuk dapat berpuasa di esok hari. Dan juga disunahkan untuk kita berpuasa pada hari yang ke-11 ketika tidak memungkinkan untuk berpuasa pada hari yang ke-9. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah di akhir khutbah ini kita tutup dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk segenap kaum muslimin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma ij'al biladana hadza biladan aminah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al biladana hadza biladan aminah mutma'innah mubarakah ya rabbal alamin. Allahumma ahsin 'aqibatana fi kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal zina wal zilzal wal mihan. Allahumma inna من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.
الله أكبر